Pada masa penjajahan, Belanda membangun benteng-benteng di beberapa tempat di Maluku untuk memperkuat posisi mereka. Salah satunya adalah Benteng Beverwyck yang terletak di Pulau Nusa Laut. Benteng ini menjadi saksi bisu perlawanan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Jumat 5 Juli pukul 6 pagi, kami berangkat menuju Nusa Laut menggunakan kapal penyeberangan di Pelabuhan Tulehu Ambon dengan harga tiket Rp75.000 per orang. Sebenarnya ada kapal feri yang langsung ke Nusa Laut, namun jadwal kapal ini hanya tersedia pada hari-hari tertentu saja. Sedangkan kami hanya memiliki waktu 3 hari, oleh karena itu semakin cepat kita berangkat semakin baik. Sesampainya di Pelabuhan Haria, kami basah kuyup. Hujan tidak berhenti sama sekali, perjuangan yang cukup melelahkan. Perjalanan kami lanjutkan menuju Pelabuhan Ou untuk menyeberang ke Pulau Nusa Laut. Namun, karena cuaca tidak bersahabat, membuat kami harus bermalam di Saparua. Hujan reda, kami menyempatkan singgah ke Benteng Durstede. Benteng ini terletak di pesisir pantai Desa Saparua. Pagi ini, kami melanjutkan perjalanan menuju Nusa Laut. Pulau Nusa Laut memiliki 7 negeri atau desa dengan luas sekitar 32,50 km persegi. Ketujuh desa tersebut adalah Titawai, Abubu, Akon, Amet, Nalahia, Sila, dan Lainitu. Kali ini kami akan menuju Benteng Beverwyck yang menjadi tujuan utama kami, tepatnya di Desa Sila. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu benteng bersejarah di Kepulauan Maluku, yaitu Benteng Beverwyck di Pulau Nusa Laut. Beverwyck ini adalah nama tempat kelahiran dari Gubernur Ambon yang ke-13, Arnold de Flaming van Ossom. Nah, kalau kita lihat di peta itu, dia terletak pada bagian Amsterdam Utara. Benteng Beverwyck dengan denah bujur sangkar 12 x 12 meter dan dinding tinggi 7,20 meter berfungsi sebagai gudang rempah berharga. Benteng ini memiliki struktur internal yang terorganisir baik. Belanda masuk untuk menyisakan orang tua. Pukul, lalu ambil batu di bawah, di pantai untuk membuat satu tempat pertahanan untuk buat batu. Oh, berarti awalnya ini dibangun dari batu-batu? Ya, dibangun dari batu. Bukan dari semen gitu, Pak? Enggak. Benteng ini sebenarnya mau dibilang benteng tapi mau bilang gudang, mau bilang rumah. Makanya beberapa orang menyebutnya sebagai loji. Jadi loji ini dia punya fungsi sebagai tempat penampungan rempah sekaligus benteng pertahanan, tapi dari struktur bangunannya karena dia punya meriam ada, maka dia itu adalah dikategorikan sebagai benteng yang memang berfungsi untuk bagaimana memperkuat kekuasaan mereka di Maluku termasuk di Nusa Laut.
Perubahan pengawasan pada tahun 1673 menjadi tonggak penting dalam sejarah Benteng Beverwijk. Sebuah transformasi yang membawa benteng ini dari sekedar benteng pertahanan menjadi pusat perdagangan yang penting. Kalau misalnya kita bicara tentang dia punya kejayaan, itu berarti kita bicara tentang bagaimana produksi cengkeh yang memang menjadi tujuan utama dari perdagangan orang-orang Eropa itu. Bahkan kalau kita baca beberapa literatur, cengkeh ini disebut sebagai Hodenfruchten. Hodenfruchten ini buah emas. Mengapa sampai disebut buah emas? Karena memang dia memiliki nilai yang setara dengan emas. Pada tahun 1817, penduduk setempat menduduki benteng, membunuh penghuninya kecuali seorang kopral Eropa dan 2 tentara Jawa. Tidak lama setelahnya, kekuasaan Belanda kembali dan sebagian benteng mulai dibugar. Pada tahun 1824, Beverwijk kembali berfungsi sebagai benteng pertahanan yang dijaga oleh sekelompok tentara. Kalau kita baca beberapa literatur misalnya yang ditulis oleh penulis sejarah gereja, Enklar, dia menyebut bahwa Nusa Laut itu daerah yang patuh dan mereka tidak pernah melawan dengan Belanda. Tapi ketika tahun 1817 itu mereka justru tampil melawan orang-orang Belanda. Belanda pada saat itu, mereka belajar dari pengalaman perang yang kemudian banyak mengorbankan orang Belanda. Nah, salah satu orang-orang Nusa Laut yang terlibat dihukum di situ. Salah satu orang yang terkenal itu adalah Paulus Tiahahu. Paulus Tiahahu ini adalah ayah dari Martha Christina Tiahahu. Dia ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman mati, dieksekusi mati di halaman Benteng Beverwijk saat itu pada tanggal 17 November 1817. Martha ini kan dia terekam dalam sumber-sumber kolonial itu pada waktu perang terjadi di area Oulat. Oulat ini kalau kita lihat di peta, itu ada 2 desa berdekatan di bagian tenggara Saparua, itu Ou dan Ulat. Nah, dia mulai ada dalam front perang itu. Dia dicatat dalam beberapa tulisan seorang perempuan yang ketika mereka tampil dengan batu untuk melempar pasukan-pasukan Belanda itu. Seiring waktu, Beverwijk mengalami masa kejayaan, namun perlahan mulai kumuh dan dianggap tidak lagi diperlukan oleh VOC. Dan dia mengalami kemunduran setelah nilai cengkeh itu dia berubah mulai akhir 1820-an itu ketika muncul komunitas-komunitas baru, dan dilanjutkan ketika pemerintah Hindia Belanda punya kebijakan baru dalam pertanian, misalnya untuk tanam paksa, menanam komoditas kopi, teh yang memang secara ekonomis dia memiliki nilai yang lebih dari cengkeh maupun pala yang ada di timur. Oke, kita coba turun, hati-hati konstruksinya rapuh sekali di sini. Gitu kan turun? Iya, ini kiri kanan. Biar aman. Hati-hati ya. Iya. Coba turun Gus, pelan-pelan. Perjuangan. Ya, oke. Sebelum mencari penginapan, tidak lupa kami menyempatkan singgah ke gereja Ebenezer yang lokasinya tidak jauh dari benteng. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat situs bersejarah juga di Pulau Nusa Laut, yaitu gereja yang dibangun pada tahun 1715 hingga tahun 1719 pada masa kepemimpinan Raja Silla, Joe Louis Patisila. Renovasi mimbar baru ketemu ini papan di tahun 1934, baru ketemu ini papan, baru tahu kata gerejanya bangun di tahun 1715 dan berakhirnya selesainya 1719. Jadi usianya sudah 309 tahun. Kendaraan di Nusa Laut terbilang cukup jarang dan membuat kami mengharuskan berjalan kaki kurang lebih 10 km dengan medan yang terjal dan naik turun dipandu dengan juru pelihara benteng. Ya, kali ini kita udah kurang seperempat lagi perjalanan dari Silla ke Desa Amet. Ya, kurang lebih jaraknya 10 kilo. Kita jalan kaki sekaligus olahraga. Yo.
Setelah mendapati Koramil Nusa Laut, kami singgah untuk menumpang dan beristirahat. Sebelum matahari terbenam, kami diarahkan dan Ramil untuk datang ke Monumen Marta Christina Tiahahu. Dan wow, ini sangat keren sekali. Kini, Benteng Beverwijk berdiri sebagai saksi bisu dari masa lalu. Benteng ini menggambarkan semangat tak kenal menyerah dari penduduk Nusa Laut. Meskipun kini hanya tersisa reruntuhan, Benteng Beverwijk tetap berdiri sebagai simbol keberanian dan keteguhan. Kita harus belajar dari sejarah, karena sejarah itu adalah maha guru kehidupan. Benteng ini menjadi pengingat sebenarnya, mengharuskan kita untuk berjuang. Semangat-semangat seperti Marta, semangat-semangat seperti Paulus di Nusa Laut tidak ada lagi pada generasi kini. Orang nyaman dalam kondisi ketertindasan, orang nyaman dalam kondisi kemiskinan. Benteng ini mengingatkan kita akan pentingnya mengenang sejarah sebagai sumber inspirasi untuk menghadapi tantangan saat ini dan di masa mendatang.